Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Reza Julianti dari semester 7A. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau akan menceritakan sedikit tentang Paulo Freire. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum? Paulo Freire itu orangnya yang mana? Kalau belum, oke, saya akan kasih tahu Paulo Freire itu orangnya yang seperti ini. Ya, beliau adalah Paulo Freire, di mana beliau lahir pada tanggal 19 September tahun 1921 di Recife, Brazil. Nah, beliau ini filosof yang ide-idenya kental dengan pembebasan atau biasa disebut dengan memanusiakan manusia. Beliau juga menulis buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Dalam bukunya tersebut, beliau mengkritik pendidikan yang ada di negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia, karena Indonesia termasuk negara yang berkembang. Nah, lalu apa yang dikritik sama Paulo Freire? Beliau mengkritik tentang dua gaya pendidikan yang ada di negara berkembang. Yang pertama adalah pendidikan gaya bank, dan yang kedua adalah pendidikan gaya kolonial. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pendidikan gaya bank. Di samping saya sudah ada 10 poin tentang pendidikan gaya bank, maka dapat disimpulkan dari 10 poin tersebut dapat diibaratkan sebagai kegiatan menabung, di mana gurunya sebagai penabung dan muridnya sebagai celengan. Maka dari itu, banyak sekali siswa yang hanya menghafal, mencatat, mendengar omongan guru atau mendengar cerita guru, tetapi dia tidak dapat menciptakan sesuatu. Nah, maka dari itu kegiatan gaya bank ini dapat merusak daya cipta si anak. Karena apa yang diinginkan oleh guru, maka harus juga dijejelin, dimasukin ke otak si anak gitu loh. Makanya Paulo Freire mengkritik pendidikan gaya bank. Nah, yang kedua adalah pendidikan gaya kolonial. Pendidikan gaya kolonial ini yang hanya boleh bersekolah adalah anak-anak dari penjajah. Sedangkan orang asli pribumi tidak diperbolehkan sekolah. Mereka malah disuruh atau menjadi budaknya para penjajah. Banyak aspirasi penting dari pribumi, dari masyarakat pribumi yang tidak didengarkan sama penjajah. Setelah itu, keluarga penjajah hanya mengklaim orang yang penting di desa tersebut harus diasingkan. Karena mungkin mereka berpikir bahwa orang pribumi ini dapat mempengaruhi penjajah. Makanya orang pribumi yang sangat penting itu harus diasingkan. Lalu orang pribumi ini karena sudah terbiasa diperbudak, maka dia sudah terbiasa juga diatur, udah gitu diarahkan. Nah, jadi apa sih yang dilakukan oleh Paulo Freire? Pertama adalah menyetarakan tingkatan. Beliau menghapuskan peringkat di dalam kelas, udah gitu menghapus sekolah-sekolah unggulan, karena menurut beliau tidak ada yang namanya sekolah unggulan atau anak diukur dari nilai doang. Karena kecerdasan itu kan ada banyak, ada 9. Tetapi guru nggak bisa hanya menilai atau hanya melihat dari satu bidang, yaitu bidang akademik doang. Yang kedua adalah memberikan dedikasi kepada kaum tertindas. Yang ketiga yaitu pendidikan yang membebaskan. Dan yang keempat adalah menciptakan kesadaran di masyarakat. Menurut Paulo Freire, kesadaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesadaran magis, yang kedua ada kesadaran naif, dan yang ketiga ada kesadaran kritis. Oke, sampailah kita di penghujung pembahasan. Yang pertama adalah kesadaran magis, di mana kalau dia bodoh, dia menganggap kalau itu adalah takdir. Dan yang kedua adalah kesadaran naif, di mana ketika dia bodoh, tetapi dia tidak mau keluar dari kebodohannya tersebut. Lalu yang ketiga adalah kesadaran kritis, di mana ketika dia bodoh, dia akan mencari tahu atau akan mencari jalan keluar bagaimana caranya biar dia nggak bodoh. Mungkin dengan cara belajar, atau dengan cara dia menciptakan sesuatu agar dia tidak bodoh. Jadi kalian termasuk ke kesadaran yang mana nih?
Kesadaran magiskah atau naif atau kritis? Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.